Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda, anak-anak ustazah di rumah? Semoga ayah bunda dan anak-anak ustazah di rumah dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan agar kita semua terhindar dari virus yang tidak diinginkan. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2 yang berjudul menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak video, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks termasuk dongeng. Yang harus diperhatikan dalam membaca teks adalah 1. Lafal, 2. Intonasi suara, 3. Ekspresi, 4. Tanda baca, 5. Suara lantang. Oke, Ustazah jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, lafal. Lafal adalah pengucapan kata. Dalam membaca dongeng, kita harus mengucapkan kata dengan tepat, dan kita harus menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua, intonasi suara. Ketika anak-anak membaca dongeng, lalu menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, maka intonasi suara harus datar. Nah, ketika anak-anak menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suara harus menurun. Dan ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara agak naik. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca teks bertemu dengan tanda koma, maka kita harus berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Dan jika saat membaca teks bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca, kemudian mulai lagi membaca kalimat berikutnya. Yang terakhir, suara lantang. Suara lantang berlaku saat kita membaca dongeng di depan orang lain, agar terdengar jelas oleh orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Baiklah anak-anak, Ustazah akan membacakan dongeng pada halaman 2 yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar, dan ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga sangat senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa.
suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" kata pemuda itu. "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu," kata si pohon apel. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon apel. Anak laki-laki itu pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel itu. "Tidak apa-apa. Aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, tadi Ustazah sudah membaca dongeng. Sekarang giliran anak-anak Ustazah yang membaca dongeng. Jangan lupa kerjakan tugasnya halaman 4 nomor 1 sampai 5. Semangat! Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang Ustazah ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Apabila ada anak-anak Ustazah yang mengalami hambatan dalam pembelajaran kita hari ini, bisa menghubungi Ustazah. Sekian dari Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.